Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang sanitasi, higien, dan keselamatan kerja. Sebelum itu, mari saya perkenalkan diri dulu. Pertama, ada Dinda Aulia Rahmasetyani Putri, Dewi Sri Kandi, Intan Nurlian, Kesya Salma Safira, Natasha Permatasari, Rehana Syafa Kamila, dan Surya Putri Fadilah. Pengertian sanitasi. Sanitasi adalah suatu usaha pencegahan penyakit atau preventif yang menitikberatkan kegiatannya pada usaha-usaha kesehatan lingkungan hidup manusia. Dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 Pasal 22 disebutkan bahwa kesehatan lingkungan diselenggarakan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik menyangkut tempat maupun bentuk substantifnya. Upaya yang harus dilakukan untuk menjaga dan memelihara kesehatan lingkungan seperti rumah, hotel, restoran, taman, ruang kantor, dan sebagainya dengan cara membersihkannya sesering mungkin agar nyaman dan terhindar dari kotoran. Sanitasi hotel adalah usaha kesehatan preventif atau usaha pencegahan yang menitikberatkan kegiatannya kepada usaha kesehatan lingkungan perhotelan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ruang lingkup sanitasi dan aspek-aspeknya. Ruang lingkup yang pertama itu adalah water supply atau penyediaan air bersih atau air minum. Aspek-aspeknya yaitu pengawasan terhadap kualitas dan kuantitas air yang dibutuhkan, manfaatan air sesuai kebutuhan, penyakit-penyakit yang dapat ditularkan melalui air, dan cara pemeliharaan dan pengolahan air dengan benar. Yang kedua yaitu ada refuse disposal atau pengolahan sampah. Aspek-aspeknya yaitu cara atau sistem pembuangan sampah yang benar, alat-alat yang digunakan, dan cara penggunaan serta pemeliharaan alat tersebut, cara pengolahan sampah agar bermanfaat. Yang ketiga itu ada food sanitation atau pengolahan makanan dan minuman. Aspek-aspeknya yaitu pengadaan bahan makanan atau bahan baku, penyimpanan dan pengolahan bahan makanan atau bahan baku, pengangkutan makanan yang benar, penyimpanan makanan yang benar, serta penyajian makanan yang benar. Yang keempat yaitu adalah insect and rodent control atau pengawasan dan pengendalian serangga dan hewan pengerat. Aspek-aspeknya yaitu cara pengendalian vektor. Dan yang terakhir yaitu adalah kesehatan dan keselamatan kerja. Aspek-aspeknya yaitu tempat dan ruang kerja, pekerjaan, cara kerja, tenaga kerja atau pekerja. Setelah kita mengetahui pengertian sanitasi dan ruang lingkup sanitasi dan aspek-aspeknya, pasti kita bertanya-tanya, apa sih tujuan sanitasi? Nah, tujuan sanitasi itu, yang pertama untuk mewujudkan kondisi yang sesuai dengan syarat kesehatan. Yang kedua, menjamin lingkungan kerja dan sekitarnya menjadi baik dan bersih. Yang ketiga, menghindari faktor-faktor lingkungan yang dapat merugikan kesehatan fisik maupun psikis atau mental pada setiap manusia. Yang keempat, mencegah timbulnya penyakit yang dapat disebabkan oleh faktor lingkungan. Yang kelima, memperbaiki, mempertahankan, serta memulihkan kesehatan manusia. Yang keenam, memaksimalkan efisiensi produksi serta menghasilkan produk-produk yang sehat dan aman dari berbagai pengaruh yang bisa menyebabkan penyakit pada manusia. Yang terakhir yaitu mencegah terjadinya kecelakaan kerja serta menjamin akan adanya keselamatan kerja atau safety subjects. Setelah kita mengetahui sanitasi secara umum, selanjutnya kita akan membahas tentang sanitasi di hotel. Sanitasi di hotel secara garis besar dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama yaitu sanitasi in-lodging atau SIL, adalah sanitasi dari segala sesuatu termasuk urusan bidang rumah tangga, hotel, housekeeping hotel, perumahan, pembuangan sampah, dan lain-lain. Yang kedua yaitu sanitasi catering. Sanitasi catering adalah sanitasi dari segala sesuatu termasuk urusan bidang makanan dan minuman atau food and beverage. Selanjutnya adalah peranan sanitasi bagi industri hotel. Sanitasi hotel mempunyai dua macam peranan pokok, yakni yang pertama itu ada peranan fisik. Peranan fisik menjamin kebersihan umum lingkungan hotel yang mencakup kebersihan lantai, kebersihan air, kebersihan makanan dan minuman, kebersihan kamar, WC dan dapur, kebersihan peralatan, serta kebersihan dari insekta, tikus, dan lain-lain. Yang kedua yaitu peranan psikologis. Peranan psikologis menjamin kepuasan terhadap para tamunya serta para karyawannya. Dalam hal yang pertama itu ada relax yaitu istirahat penuh, yang kedua comfort, kesenangan dan kegembiraan, yang ketiga itu security atau keamanan, yang keempat itu ada safety atau perlindungan, yang terakhir itu ada privasi atau kebebasan. Sebelumnya kita sudah mengetahui tujuan dari sanitasi. Nah, sekarang kita akan membahas manfaat sanitasi tempat kerja. Manfaat sanitasi tempat kerja menurut segi kesehatan yang pertama itu untuk mencegah penyakit menular. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu ruangan dan ventilasi baik dan bersih, tidak memberi kesempatan pada nyamuk, lalat,
tikus, serta binatang lainnya untuk bersarang dan berkembang biak dalam rumah. Tersedia air bersih dan air minum yang cukup serta memenuhi syarat kesehatan. Pembuangan kotoran dan air kotor yang sesuai dan memenuhi syarat kesehatan. Pembuangan sampah pada tempat yang sesuai dan telah memenuhi syarat kesehatan. Ruang kerja yang memadai dan tidak terlalu sempit karena dapat menyesakkan nafas dan memudahkan penularan penyakit jika kontak terlalu dekat. Yang terakhir yaitu tempat untuk memasak dan menyimpan makanan yang terbebas dari pencemaran atau gangguan lalat, serangga, dan debu. Selanjutnya yaitu untuk mencegah kecelakaan. Hal-hal yang harus diperhatikan yaitu sebagai berikut. Tangga harus bersih, terbebas dari penghalang bagi yang akan menaiki atau menuruni tangga. Ventilasi yang cukup untuk pergantian udara yang bersih dan sehat. Tidak mudah menimbulkan kebakaran. Lantai selalu dijaga kebersihannya, tidak basah dan licin. Mencegah timbulnya bau yang tidak sedap. Tersedia tempat sampah sesuai dengan fungsinya. Menghindari pencemaran lingkungan. Memiliki tempat pengolahan limbah. Mengurangi jumlah atau persentase sakit jasmani dan rohani sehat. Lingkungan menjadi bersih, sehat, dan nyaman. Jadi di materi yang ini saya akan membahas mengenai segi bisnis operasional hotel. Dalam segi bisnis operasional hotel, kita harus menjaga 3 hal. Yang pertama itu ada keadaan hotel yang bersih. Kenapa sih keadaan hotel yang bersih itu sangat penting? Karena keadaan hotel yang bersih merupakan alat propaganda dalam promosi penjualan atau sales promotion. Terus dapat menarik para tamu untuk berkunjung dan menginap, menambah hotel okupansi, mempertinggi gairah kerja karyawan, meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja karyawan, menekan angka sakit karyawan, titik tolak perkembangan pariwisata nasional dan internasional, merupakan cermin manajemen hotel, serta menentukan martabat karyawan yang bekerja khususnya, dan martabat bangsa umumnya. Lalu yang kedua ada mutu perhotelan ditentukan oleh keberhasilan. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah sanitasi hotel yang dilaksanakan dengan baik, berarti perbaikan dan pemeliharaan, repair dan maintenance hotel lebih efisien dan efektif. 5. Merancang kegiatan penerapan sanitasi di tempat kerja. Penerapan sanitasi perlu dirancang sesuai standar operasional prosedur atau SOP perusahaan, karena pengaruh sanitasi sangat besar terhadap kepuasan para tamu atau wisatawan. Area yang merupakan ruang lingkup housekeeping hotel dikelompokkan sebagai berikut. Jadi, dalam segi bisnis operasional hotel, yang termasuk dalam ruang lingkupnya itu, yang pertama ada public area. Public areanya itu meliputi lobby area, restroom, staircase, terrace, elevator, dan lain-lain. Yang kedua ada food and beverage outlet seperti restoran, bar, meeting room, function room, dan ballroom. Lalu ada A&J office seperti general manager, assistant executive manager, finance director, public relation manager, dan ruang executive officer lainnya. Yang keempat ada back office area. Back office area melingkup seperti human resource, training center, engineering, pricing, accounting, and cost control. Yang terakhir ada floor area seperti guest room, executive lounge, pantry area, corridor, dan guest landing. Nah, area-area yang dikelompokkan di atas tersebut merupakan area yang harus dirawat, dijaga kebersihannya, dan ditata keamanannya, dan harus mengikuti kaidah good corporate governance, lalu analisis mengenai dampak lingkungan, serta corporate social responsibility. Nah, lalu ada juga sanitasi hotel dalam kegiatan lodging. Sanitasi hotel dalam kegiatan lodging harus memberikan penekanan pada hubungan timbal balik antara kegiatan sanitasi dengan kegiatan hotel pada bagian housekeeping. Sanitasi hotel bukan hanya bagian housekeeping, tetapi membantu hotel pada bagian housekeeping dalam bidang pemenuhan persyaratan kesehatan. Nah, lingkup-lingkupnya itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada wilayah luar hotel atau external hotel area. Nah, pembagiannya itu dikenal ada 2 macam, yaitu external public area, contohnya tempat parkir, dan external non-public area, contohnya power plant. Dan yang kedua ada wilayah dalam hotel atau internal hotel area.
dikenal ada 4 macam. Yang pertama ada internal public area, contohnya bar dan restoran, serta internal non-public area, contohnya dapur umum. Nah, gambarnya bisa kalian lihat di pojok kanan. Higien. Kata higien berasal dari bahasa Yunani. Hygieia, yaitu nama seorang dewi pencegah penyakit, yang artinya ilmu untuk membentuk dan menjaga kesehatan. Pengertian higien menurut para ahli, guna lebih memahami arti higien, maka bisa merujuk pada pendapat beberapa ahli. Berikut ini adalah arti kata higien menurut para ahli. Yang pertama ada Brownell. Menurut Brownell, pengertian higien adalah cara manusia untuk menjaga dan memelihara kesehatannya. Yang kedua ada Ghosh. Menurut Ghosh, arti higien adalah suatu ilmu di bidang kesehatan yang meliputi semua faktor yang mendorong terwujudnya kehidupan yang sehat, baik individu maupun masyarakat. Yang ketiga ada Prescott. Menurut Prescott, pengertian higien dibagi ke dalam 2 aspek, yaitu menyangkut individu atau personal hygiene dan menyangkut lingkungan atau environment. Yang keempat ada Shadley. Menurut Shadley, higien adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kesehatan. Higien erat hubungannya dengan perorangan, makanan, dan minuman, karena semua itu merupakan syarat untuk mencapai derajat kesehatan. Yang kelima ada Debkes RI. Menurut Debkes RI tahun 2004, pengertian higien adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan individu. Misalnya mencuci tangan untuk kebersihan tangan, mencuci piring untuk menjaga kebersihan piring, membuang bagian makanan yang rusak untuk melindungi keutuhan makanan secara keseluruhan. Sementara itu, dalam Debkes RI tahun 1994, higien lebih kepada upaya penyehatan diri loh. Yang keenam ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1996. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1996 ini, pengertian higien adalah semua usaha untuk memelihara, melindungi, dan meningkatkan derajat kesehatan badan, jiwa, baik untuk umum maupun perorangan, yang bertujuan memberikan dasar-dasar kelanjutan hidup yang sehat, serta meningkatkan kesehatan dalam perikemanusiaan. Yang ketujuh, ada kesehatan preventif yang menitikberatkan kegiatan kepada usaha kesehatan individu maupun usaha kesehatan pribadi hidup manusia. Nah, itu semua merupakan beberapa pengertian higien menurut para ahli. 8. Ilmu yang mengajarkan cara-cara untuk mempertahankan kesehatan jasmani, rohani, dan sosial untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan, pengertian higien adalah usaha kesehatan preventif yang menitikberatkan kegiatannya pada usaha kesehatan individu maupun usaha kesehatan lingkungan hidup manusia. Personal higien adalah faktor yang sangat penting, karena diri kita merupakan penghantar vektor penyakit, dan dalam makanan merupakan penyebab penyakit. Pada saat bekerja, individu harus memperhatikan kebersihan dan penampilan yang sesuai dengan lingkungan kerjanya. Hal-hal yang perlu diperhatikan karyawan selama bekerja di bidang jasa antara lain sebagai berikut. A. Menghindari kebiasaan menyentuh rambut atau menyisir selama bekerja. B. Jangan memegang mata atau membersihkan mata selama bekerja, terutama yang menangani makanan ya. C. Tidak menyentuh telinga atau memasukkan jari ke lubang telinga, sebab lubang telinga merupakan tempat bersarangnya bakteri Staphylococcus sp. D. Membersihkan mulut dan gigi secara teratur. E. Kuku tangan dan kuku kaki harus senantiasa bersih dan selalu dipotong pendek ya. F. Kaki harus selalu bersih. G. Memakai baju yang suci dan bersih selama bekerja. Selanjutnya ada keselamatan kerja. Keselamatan kerja adalah perlindungan yang diberikan kepada para pekerja terhadap resiko terjadinya kecelakaan kerja. Ada syarat keselamatan kerja UU No. 1 Tahun 1970 adalah 1. Mencegah mengurangi kecelakaan, 2. Mencegah mengurangi dan memadamkan kebakaran, 3. Mencegah mengurangi bahaya ledakan, 4. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran seperti jalur evakuasi, 5. Memberi pertolongan pada kecelakaan, 6. Memberi alat perlindungan diri pada para pekerja, 7. Mencegah dan mengendalikan timbul suhu kelembaban, 8. Mencegah timbulnya penyakit akibat kerja, 9. Memperoleh penerangan yang cukup sesuai,
10. Menyelenggarakan penyegaran udara yang baik. 11. Memelihara kebersihan kesehatan. 12. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, dan lingkungan kerja. 13. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, dan tanaman. 14. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan. 15. Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat perlakuan. 16. Mencegah tekanan aliran listrik yang berbahaya. 17. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang resiko tingkat kecelakaannya tinggi. Setelah itu ada tujuan keselamatan kerja. Yang pertama, memelihara keselamatan kerja dan kesehatan pekerja agar produktivitasnya meningkat. 2. Melindungi pekerja dari kemungkinan buruk yang mungkin terjadi akibat kecerobohan pekerja itu sendiri. Jadi kita harus bekerja sesuai dengan kemampuan kita agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Yang ketiga, mencegah timbulnya penyakit akibat kerja. 4. Mengurangi angka kesakitan atau angka kematian. 5. Membina kesehatan fisik atau mental pekerja. Lalu ada pengawasan keselamatan kerja, yaitu pekerja dan pekerjaan. Cara kerja yang aman meliputi pemakaian alat kerja yang tidak sesuai atau rusak, segera diganti. Adanya tindakan peringatan terhadap jenis pekerjaan yang berharga, pekerjaan menggunakan alat pelindung yang telah ditetapkan, pekerja bekerja sesuai dengan bidang, tugas, dan keahliannya, memberikan pelatihan-pelatihan mengenai pekerjaan yang ditangani. Jadi, para pekerja harus memahami tugas pada bidang-bidang yang sudah ditentukan. Oke, tempat bekerja. Tempat bekerja berpengaruh terhadap keamanan, kenyamanan, dan keselamatan para pekerja. Kenapa? Karena suasana kerja yang aman dan nyaman dapat menggairahkan kerja yang akan berpengaruh terhadap prestasi dan produktivitas kerja. Tempat bekerja yang aman dan nyaman seperti apa sih? Seperti ventilasi harus cukup, baju pelindung dan masker yang bermutu baik, penggunaan alat penyedot atau pengolahan udara yang dapat membuat suhu ruangan kerja menjadi nyaman dan segar. Yang terakhir ada penerangan yang cukup dan tidak merusak mata. Tujuan dari keselamatan kerja dan kesehatan kerja itu untuk melindungi kesehatan tenaga kerja, meningkatkan efisiensi kerja, dan mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit. Manfaat dari keselamatan kerja itu untuk mengantisipasi keberadaan faktor penyebab bahaya dan melakukan pencegahan sebelumnya. Yang kedua ada memahami jenis-jenis bahaya yang ada di tempat kerja. Yang ketiga ada mengevaluasi tingkat bahaya di tempat kerja. Nah, yang keempat ada mengendalikan terjadinya bahaya atau komplikasi. Faktor penyebab yang sering ditemui itu ada bahaya dari jenis kimia, bahaya jenis fisika, yang ketiga ada bahaya yang mengancam manusia dikarenakan jenis proyek. Cara pengendaliannya itu seperti pengendalian teknik, pengendalian administrasi, dan yang ketiga ada pemantauan kesehatan, melakukan pemeriksaan kesehatan. Menurut H.W. Hendricks, penyebab kecelakaan kerja yang sering ditemui adalah perilaku yang tidak aman itu 88% dan kondisi lingkungan tidak aman itu 10%, atau kedua hal tersebut terjadi secara bersamaan. Oleh karena itu, pelaksanaan pelatihan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dapat mencegah perilaku yang tidak aman dan memperbaiki kondisi lingkungan tidak aman. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam melaksanakan kesehatan kerja yakni mengidentifikasi bahaya di lingkungan kerja. Yang kedua ada penerangan harus dipastikan mendapat pencahayaan yang tepat dengan cara pastikan lampu yang beroperasi menyala dengan baik. Dan yang ketiga ada lingkungan kerja, mencakup suhu panas seperti di ruang laundry. D. Mengidentifikasi bahaya atau resiko kerja. A. Paparan elemen. Ini adalah kekhawatiran di mana ada staf yang bekerja di luar rumah, di sekitar kolam, atau sebagai staf lapangan. Hal ini termasuk perlindungan terhadap sinar matahari, angin, dan hujan, serta diperlukan penggunaan peralatan dan pakaian pelindung pribadi. B. Tingkat kebisingan. Hal ini dapat menjadi perhatian khusus bagi pekerja yang bekerja di bagian laundry, di mana terdapat peralatan yang beroperasi bising untuk waktu yang lama. C. Item listrik untuk memastikan pekerja aman setelah diperiksa dan aman serta disetujui sebagai perangkat saat residual atau RCD dan staf yang mengoperasikannya memenuhi syarat sesuai prosedur dan instruksi pabrik. D. Flooring. Bahaya dalam hal ini dapat mencakup karpet compang-camping yang dapat membuat seseorang tersandung, lantai basah akibat proses atau tumpahan, serta permukaan yang tidak rata. Penyebab kecelakaan kerja yang sering terjadi sampai saat ini adalah sebagai berikut.
A. Tidak mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan. B. Tidak berhati-hati dalam melakukan pekerjaan. C. Tidak mengikuti standar prosedur kerja. D. Tidak memakai alat pelindung diri. E. Kondisi badan kurang sehat. Dan F. Tidak konsentrasi saat melakukan pekerjaan. Peraturan keselamatan kerja. Tidak ada setiap karyawan yang menginginkan terjadi kecelakaan kerja saat melakukan pekerjaan. Oleh sebab itu, keselamatan dan kesehatan kerja adalah salah satu peraturan pemerintah yang menjamin keselamatan dan kesehatan karyawan dalam bekerja. Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 1/1970 dan Nomor 23/1992 yang mengatur tentang keselamatan dan kesehatan kerja. 1. Kecelakaan akibat kerja dan pencegahannya. Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak terduga dan tidak diharapkan. Tidak terduga karena peristiwa tersebut tidak mengandung unsur kesengajaan maupun terencana dan bahkan akan mengalami kerugian, baik kerugian yang berupa sakit secara fisik, psikis maupun material. Keselamatan kerja dapat diperoleh semua orang atau pekerja jika selalu menaati dan menjaga dari adanya kecelakaan akibat kerja, seperti menaati 1. Peraturan perundangan, 2. Standarisasi, 3. Adanya pengawasan, 4. Melakukan penelitian bersifat teknis, 5. Melakukan riset medis, 6. Adanya penelitian psikologis terhadap pekerja, 7. Pendidikan dan latihan-latihan, 8. Pengarahan dari pimpinan kepada pekerja, 9. Adanya asuransi kesehatan. Di sini juga ada rangkuman. Sanitasi adalah suatu usaha pencegahan penyakit preventif yang menitikberatkan kegiatannya pada usaha-usaha kesehatan lingkungan hidup manusia. Diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 Pasal 22. Oke, lanjut. Sanitasi adalah mempunyai dua macam peranan pokok, yakni 1. Peranan fisik, 2. Peranan psikologis. Yang 1. Peranan fisik. Peranan fisik menjamin kebersihan umum lingkungan hotel yang mencakup kebersihan lantai, kebersihan air, kebersihan makanan dan minuman, kebersihan kamar, WC dan dapur, kebersihan peralatan, serta dari insekta, tikus, dan lain-lain. 2. Peranan psikologis. Peranan psikologis menjamin kepuasan terhadap para tamunya serta para karyawannya dalam hal rileks, istirahat penuh, comfort, kesenangan dan kegembiraan penuh, security keamanan, safety perlindungan, dan privasi kebebasan. Higien adalah usaha kesehatan preventif yang menitikberatkan kegiatannya pada usaha kesehatan individu maupun usaha kesehatan lingkungan hidup manusia.